Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan dizalimi ya, ilmu hitam oleh orang tuanya, ayah tirinya ya. Jadi kalau Anda ini dizalimi ya, biarkan saja. Yang penting bagaimana supaya Anda ini meningkatkan energi spiritual Anda, energi sukma Anda, itu yang penting di situ gitu ya. Ketika energi positif Anda ini besar gitu ya, maka serangan energi negatif itu akan kembali kepada dirinya ya, cepat atau lambat itu. Saya pernah ya mengalami sihir itu ya. Saya 2 kali terkena sihir. Yang pertama di tahun 2027, waktu itu di Jember ya. Waktu itu saya kerja di Jember. Nah, orang terkena sihir itu tidak tahu teman-teman ya. Orang terkena sihir itu tidak tahu kalau dia itu terkena sihir. Yang tahu orang-orang di sekitarnya gitu. Ada kebiasaan aneh yang mana itu tidak biasa dilakukan. Nah, kebetulan ya bapak kos saya ya sama ibu kos itu tahu gitu. Kalau saya ini ya semalam itu habis aqua itu 1 kardus ya, selama 7 hari gitu. Coba bayangkan ya, minum aqua 1 kardus, aqua gelasan itu, bukan yang kecil tapi yang besar itu, 1 kardus setiap malam selama 7 hari. Nah, dia curiga, kenapa mas gitu. Kenapa kok Anda minum banyak gitu? Panas sekali, hawanya panas sekali. Ya panas-panas ya enggak mungkin gitu ya, enggak mungkin lah kita itu minum sampai sebanyak itu ya, kelempokan kan. Tapi tidak, itu yang saya alami, itu yang saya lakukan ini. Ya. Nah, singkat cerita, saya dikasih amalan ya, waktu itu dikasih amalan. Ya, suruh baca. Saya baca ya. Saya baca selama 1 minggu, alhamdulillah. Ya. Gangguan itu hilang. Dan yang terakhir tahun 2017 ya, itu gangguan sampai sekarang. Dan saya tahu pelakunya juga, saya tahu pelakunya gitu. Ya. Ini lebih ekstrim lagi ini ya. Dan saya pun juga tidak tahu kalau saya terkena sihir itu, tidak tahu. Teman saya yang tahu gitu. Kamu itu ya, bukan seperti dulu lagi gitu. Nah, dia juga orang ngerti juga gitu ya. Akhirnya dia setiap hari ke rumah saya gitu. Karena pada waktu itu saya sakit-sakitan ya. Sakit. Dikit-dikit sakit, dikit sakit. Sampai tidak bisa jalan. Dia pijeti sambil dikasih dikuatkan semangat saya gitu. Nah, dari situ saya muncul kesadaran diri gitu. Sadar bahwasanya ada sedikit kesadaran ya, bukan sadar secara keseluruhan, ada sedikit kesadaran bahwasanya ada yang tidak beres ya, di dalam tubuh saya. Nah, saat itulah saya mulai baca kitab suci, mulai memperbaiki ibadah, mulai wirid, mulai zikir ya. Ya itu saya lakukan sampai 4 tahun. Mulai puasa, mulai wirid ya. Banyak fenomena-fenomena yang saya alami gitu ya. Banyak penampakan ya, makhluk halus, wah tidak karu-karuan ya. Ya sampai sekarang ya, efek itu masih ada, walaupun tidak se ekstrim ya 4 tahun yang lalu, tapi masih ada ya. Terus apa yang Anda harus lakukan? Tetap Anda ini berusaha supaya energi Anda ini positif ya. Ketika energi Anda positif, itu akan menjadi perisai Anda. Ya, lakukan saja itu terus. Tidak usah berpikir Anda itu mengembalikan santet sihir telur. Nanti dengan sendirinya ya. Ketika sihir santet itu sudah keluar total di dalam diri Anda, itu pun juga akan menghantam ya pelakunya. Dukunnya juga kena,
aktor intelektualnya akan tambah lebih parah lagi. Ya, sebagaimana yang saya alami di tahun 2027 itu ya. Itu ya, yang melakukan itu meninggal semua gitu. Meninggal semua, mengenaskan semua itu. Kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun dari kejadian itu. Saya dapat kabar itu meninggal semua. Ada yang cacat, ada yang meninggal dunia. Wis pokoknya masalah keluarga itu. Nah, itu pun saya dikasih tahu ya, enggak tahu ya, kok ada yang ngasih tahu gitu loh. Padahal saya udah enggak berhubungan gitu. Ada yang ngasih tahu. Ada temen minta nomor saya di Facebook. Dikasih foto-fotonya gitu. Saya langsung ingat, saya langsung sambung. Wah, inilah balasannya. Wah, begitu luar biasa. Ketika Tuhan itu menghukum seseorang dari perbuatan jelek yang pernah dia lakukan terhadap orang lain. Nah, makanya teman-teman nonton Rabu ya. Ketika kita ini dijeleki oleh orang, ya kita terima saja. Ya. Jangan balas dendam. Ketika disakiti orang, ya kita terima saja. Karena bagaimanapun juga orang yang menyakiti kita, orang yang menzalimi kita, itu pun juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dan mungkin lebih ekstrim daripada yang perbuatan dia lakukan. Ya. Itu seminggu loh teman-teman ya. Itu hanya melakukan seminggu. Yang terakhir ini ya, yang terakhir ini 2017, ini 4 tahun gitu. Saya tidak bisa bayangkan efeknya nanti gitu loh ya. Ketika dia itu mendapatkan balasan dari Tuhan, pasti hancur lebur ya. Loh ya. Jadi jadikan itu pelajaran ya. Jangan pernah kita itu menyakiti seseorang. Kalau kita yang disakiti, oke lah. Tapi jangan pernah kita itu menyakiti orang lain. Demikian saudaraku, tahun Rabu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.